Shalom, perkenalkan nama saya Gilbert Budi dari kelas 12 IPA 1, nomor absen 20. Di video ini saya akan memenuhi tujuan praktek agama Kristen kelas 12 dengan membawakan materi keadilan menurut Alkitab. Hal-hal yang akan saya sampaikan adalah yang pertama mengenai pengertian keadilan, yang kedua adalah penerapan keadilan dalam Alkitab, yang ketiga hubungan antara keadilan, demokrasi, dan HAM, dan yang keempat mengenai penerapan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian keadilan secara umum adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya dan sesuai dengan kebenaran dan hukum yang ada. Dapat disimpulkan bahwa keadilan itu dapat memberikan kita kebebasan atau sebaliknya dapat memberikan kita hukuman. Hal ini dilihat dari kenyataan dan kebenaran yang ada, seperti juga yang ada di dalam Alkitab, salah satunya di dalam Amos 5 ayat 7-13 yang menyatakan, "Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ibu dan yang memuaskan kebenaran ke tanah, dia telah membuat bintang Kartika dan bintang belantik yang mengubah ini mengatakan, hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ibu dan yang mengemaskan kebenaran ke tanah, dia yang telah membuat binatang Kartika dan bintang belantik yang mengubah kekelaman menjadi pagi dan yang membuat siang gelap seperti malam, dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi, Tuhan itulah namanya, dia yang menimpakan kebiasaan atas yang kuat sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlahlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat." Dari ayat tersebut menyatakan bahwa orang yang meremehkan keadilan, ia tidak akan memperoleh keadilan, melainkan ia akan memperoleh kebinasaan. Sebaliknya, yang tertindas karena tidak menerima keadilan, ia akan memperoleh kebebasan dan keadilan dari Tuhan. Tuhan akan membebaskan dan memerdekakan orang yang tertindas dan orang yang berperilaku adil. Oleh karena itu, bila kita sudah diberi kuasa oleh Tuhan untuk melakukan keadilan, maka lakukanlah itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang penerapan keadilan dalam Alkitab. Banyak sekali tokoh Alkitab menerapkan adalah Raja Salomo. Kita bisa belajar dari Raja Salomo meneladani ini karena perilakunya yang adil dan bijaksana, seperti yang sudah seringkali kita dengar, yaitu tentang perebutan seorang bayi. Jadi ada dua orang perempuan yang sama-sama melahirkan di
satu rumah, dan keesokan harinya salah satu anak dari perempuan itu meninggal. Dan yang jadi masalah, dua-duanya sama-sama mengikuti bahwa anaknya masih hidup adalah anaknya yang Raja Salomo. Siapakah yang asli? Akhirnya ia meminta hikmat pada Tuhan agar dia bisa mengambil keputusan yang benar. Akhirnya memberikan keputusan untuk memenggal anak tersebut menjadi dua. Salah satu perempuan itu tidak menyetujuinya karena ia menganggap bahwa hal yang dilakukan itu adil. Tapi perempuan itu ia tidak menyetujui karena lebih memilih anaknya diberikan ke perempuan yang satunya tadi. Akhirnya Raja Salomo tahu bahwa pemilik anak yang masih hidup itu adalah perempuan yang Allah juga mengajarkan kita bahwa jika setiap kejahatan memperoleh penjara atau hukuman, maka setiap kebaikan dan pekerjaan baik yang kita lakukan dihargai olehnya. Oleh karena itu, kita harus meminta hikmat dari Allah dan kebijaksanaan dari Allah untuk meneladani tokoh-tokoh yang tadi agar kita bisa menyuarakan keadilan kita. Yang ketiga, saya akan membahas hubungan keadilan dengan demokrasi dan HAM. Kedua hal ini sangat berkaitan. Demokrasi itu berapa bulan lalu, akhir tahun 2020, aksi demo dilakukan di Indonesia. Pemuda Indonesia melakukan dan menyuarakan hati rakyat. Hal ini dilakukan untuk memperoleh keadilan dan dari pemerintah kepada rakyat, sedangkan HAM adalah hak asasi manusia yang juga didapatkan untuk memperoleh keadilan. Untuk memperjuangkan keadilan, ada beberapa prinsip yang mendasar yang menghubungkan antara keadilan demokrasi dan HAM. Yang pertama adalah pengakuan terhadap kesetaraan, semua orang itu sama harkat dan martabatnya. Yang kedua adalah kemerdekaan itu dan kebebasan. Yang ketiga, prinsip kesadaran terhadap adanya kemajemukan dalam masyarakat. Keempat, prinsip kebebasan menyatakan pendapat dan penegakan HAM. Dan yang kelima, integritas sesuai antar kata dan perbuatan. Dan yang terakhir adalah demokrasi dan HAM yang akan menjamin pemenuhan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Poin terakhir, saya akan menjelaskan penerapan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari pun keadilan masih belum dilakukan dengan benar, bahkan di dalam pemerintahan. Banyak yang bilang bahwa hukum itu tumpul ke atas dan rutin ke bawah. Maksudnya adalah hukum memberikan keadilan bagi orang-orang yang mempunyai jabatan dan uang. Bagi orang-orang yang tidak mempunyai keduanya ini, ia akan sulit mendapatkan keadilan. Jarang sekali yang mendapat keadilan selain itu dalam kehidupan sehari-hari. Pun orang Indonesia masih rendah banget yang namanya toleransi. Banyak orang-orang yang minoritas tidak mendapatkan keadilan dan malah mendapatkan hinaan. Memang di dalam Alkitab menyatakan bahwa hidup itu tidak selalu adil, yaitu di dalam Pengkhotbah 9 ayat 11 bunyinya, lagi aku ini tidak selalu adil, yaitu di dalam Pengkhotbah 9 ayat 11, lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan memperjuangkan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk orang yang berhikmat.
Kekayaan bukan untuk orang yang cerdas, dan Yurnia bukan untuk yang cerdik, cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Benar yang dikatakan oleh Pengkhotbah 9 ayat 11. Ini terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang tercepat tidak selalu memenangkan pertandingan, tapi orang-orang yang terkuat dan orang yang bijaksana seringkali miskin dan malang, dan orang yang terampil tidak selalu terkenal. Untuk itu kita bisa mengurangi ketidakadilan yang terjadi dengan memulainya dari diri kita sendiri. Kita harus meminta hikmat kepada Tuhan agar kita bisa berperilaku adil dan benar, apalagi sebagai remaja Kristen kita harus memberikan contoh yang baik bagi orang-orang supaya kita menjadi berkat dan teladan bagi orang lain. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Tuhan memberkati.